Anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan mengusulkan pembentukan panja pengawasan netralitas Polri pada pemilu 2024. Trimedia mengatakan panja dibentuk lantaran akhir-akhir ini netralitas Polri sering disorot baik secara langsung atau melalui media sosial. Ia pun ingin mengikuti langkah Komisi 1 yang telah membentuk panja netralitas TNI. Telepon dari kepala desa, itu sudah terjadi di Komisi 1. Mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI. Ya, saya kira Komisi 3 juga kami mengusulkan, Saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Ya, saya mengusulkan ketua jadi ketuanya. Sementara anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Wihadi Wianto menolak usulan soal panitia kerja netralitas Polri yang diusulkan oleh anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan. Trimedia Panjaitan, Wihadi mengatakan Polri saat ini sudah netral. Karena kalau kita lihat 3 bulan sebelum pemilu, ya kita percaya bahwa polisi ini akan netral dan kita sebagai mitra kita menguatkan di sini. Ya, jadi saya kira kita tidak perlulah kita panja-panja. Kita ini waktunya udah mau ke dapil gitu. Ke Pak Trimet takut di dapilnya nanti minta sama Kapolres Kapolda beres itu seperti itu. Jelang pemilu 2024, sorotan tajam mengarah ke institusi Polri. Netralitas Polri dipertanyakan tak kalah dugaan pemasangan baliho partai politik dan capres tertentu dilakukan oknum institusi Bayangkara. Komisi 3 DPR mengusulkan pembentukan panja netralitas Polri. Seberapa efektif? Sore ini kita akan membahas ya dengan anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, dan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya mau ke Mas Tobas dulu. Mas Tobas, dalam rapat Komisi 3 dengan Polri kemarin banyak hujan interupsi ya terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Apakah sebagian besar anggota Komisi 3 sebagai mitra kerja merasa bahwa Polri saat ini memang turut bermain dalam kontestasi pemilu 2024? Ya, memang ada usul dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Bang Trimedia Panjaitan untuk mengusulkan panja pengawasan netralitas Polri. Kalau dari Nasdem sendiri kita sepakat untuk membentuk panja. Namun kita agak berbeda sedikit dengan fraksi PDI Perjuangan, di mana fraksi Nasdem berharap ya nama dari panjanya bukan panja pengawasan netralitas, tapi cukup dengan panja pengawasan pemilu. Ya, kenapa? Karena kalau menggunakan istilah panja netralitas Polri itu sudah ada kesan tuduhan ya terhadap Polri ya, dan panjanya seolah-olah hanya fokus pada soal netralitas saja. Padahal Polri juga punya tugas dan kewenangan lain di dalam proses pemilu ini seperti penegakan hukum ya melalui Gakumdu. Kemudian juga menciptakan Kamtipmas ya selama proses pemilu ini berlangsung. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya dari fraksi Nasdem, panjanya adalah untuk pengawasan terhadap pemilu, tugas dan fungsi Polri selama pemilu ini. Jadi pertama lebih luas, yang kedua tidak ada unsur ya seperti menuduh sejak awal dengan istilah panja netralitas Polri itu. Baik, Mas Tobas, tapi kan beberapa anggota Komisi 3 bukan hanya fraksi PDI Perjuangan ya. Ada anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan memang Pak Safarudin, kemudian anggota Komisi 3 dari fraksi Demokrat Pak Beni Harman menanyakan soal pemasangan baliho partai tertentu. Saya bilang aja ya, pemasangan baliho PSI yang diduga dilakukan oleh oknum Polri. Apakah Komisi 3 memang mendapatkan banyak laporan yang sama? Ya, memang dalam rapat kerja kemarin dengan Kapolri yang diwakilkan oleh Kabah Harkam, ya isu mengenai pemasangan baliho terhadap partai tertentu dan calon tertentu itu mencuat ya, terutama ditanyakan oleh teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan ya. Tetapi kita juga dijelaskan oleh Pak Kabah Harkam bahwa sudah ada instruksi dari Pak Kapolri terkait dengan netralitas Polri ya. Kemudian ada komitmen dari Kabah Harkam untuk menjaga netralitas ini. Nah, inilah yang nanti akan kita kawal ya, bahwa instruksi dari Kapolri ini harus dijalankan ya. Kemudian Kabah Harkam selaku kepala operasi Mantap Brata itu di depan Komisi 3 sudah menyatakan komitmennya. Nah, ini yang akan kita kawal terus ya, jangan sampai kemudian
kecurigaan-kecurigaan ataupun laporan-laporan masuk ke Komisi 3 ya terkait dengan netralitas ini. Tentu kita sama-sama menjaga ya. Komisi 3 juga menghormati tugas dan fungsi Polri, tapi kita juga berharap ya Polri pun juga bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Baik, Pak Sugeng, sebagai pengawas independen lah ya, kita bisa bilang apakah kemudian IPW melihat memang ada kecenderungan oknum Polri turut bermain dalam kontestasi pemilu 2024 untuk kepentingan partai dan capres tertentu? Karena ini yang bilang anggota Komisi 3 loh, mitra kerjanya Polri. Jadi begini Mbak ya, wajib Polri itu netral ya di dalam pemilu 2024. Itu wajib hukumnya untuk membentuk legitimasi proses demokrasi ini menjadi kuat ya. Nah, apakah ada netralitas tersebut terciderai oleh Polri? Kalau IPW hanya baru sementara ini punya satu catatan ini, yaitu di Polda Malut ya, ada satu anggota polisi yang membakar baliho satu capres ya. Itu pun ternyata ditindak oleh Dirkrimum Polda Maluku ya, dengan ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi kalau misalnya isu di Senayan terkait panja segala macam, saya melihatnya itu pertarungan politik ya, tidak menarik untuk rakyat terlibat di dalam pertarungan politik. Oke, tapi kita ingin tanya, IPW dapat laporan nggak bahwa ada polisi-polisi ataupun oknum yang memasang baliho partai tertentu dan capres tertentu? Masa IPW nggak dapat laporan itu? Itu beredar di media sosial sampai anggota Komisi 3? Loh, media sosial nggak bisa menjadi rujukan karena IPW biasanya kita ini sering mendapat laporan dengan bukti-bukti ya. Seperti ada bersihan baliho diganjar di Sumatera Utara, ternyata itu adalah dalam rangka minggu tenang ya, waktu tenang ya, tapi diplesetkan ya. Kemudian ada pergerakan polisi misalnya ke kantor satu partai tertentu, nggak usah baper kecuali ada pernyataan tekanan intimidasi ya, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, itu pun masuk ke kita ya. Tapi kan harus proporsional dan faktual. Kalau main di medsos, ini semua pihak punya buzzer, ya. Kami mengawal, polisi netral itu kami kawal. Kalau kami punya bukti bahwa itu dengan TMS ya, terstruktur, sistematis dan masif, oh itu pasti kita akan bicara keras, ya. Tapi kalau dalam bentuk di Maluku itu adalah dia lagi mabok dengan istilahnya ya, atau tindakan pribadi, itu ada mekanisme hukum yang mengatur mereka. Selain pelanggaran kode etik, bisa juga sebagai pelanggaran pidana ya. Jadi ditindak aja begitu loh ya. Jadi dari IPW belum mendapatkan laporan ya. Makanya saya juga berharap Mas Tobas sahabat saya ini kasih laporan buat kami ya. Baik. Kan IPW ini terbuka informasinya nih ya, supaya kita semprit juga. Baik, saya mau ke Mas Tobas lagi. Mas Tobas, sejauh mana sebetulnya keseriusan Komisi 3 membentuk panja netralitas Polri ini? Sudah berapa fraksi atau baru fraksi PDI Perjuangan saja dan Nasdem? Fraksi lain gimana? Jadi memang dari kesimpulan rapat kemarin kita akan bisa membicarakan hal tersebut ya, terkait dengan pembentukan panja dalam rapat internal. Ya tentunya tergantung dari pandangan fraksi-fraksi yang ada ya. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang setuju dengan catatan tertentu ya. Sebenarnya fraksi Nasdem sendiri penekanannya adalah soal pengawasan pemilu secara umum. Jadi bukan pada soal isu netralitas. Karena apa? Sama juga seperti yang disampaikan oleh Mas Sugeng, ya sejauh ini kita belum mendapatkan laporan ataupun bukti-bukti yang cukup ya, untuk bisa kemudian menyatakan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa ada sikap dari kepolisian yang tidak netral ya dan sebagainya. Tapi mungkin dari fraksi PDI Perjuangan mereka punya data, punya laporan dan sebagainya, tentu itu harus dipertanyakan kepada fraksi PDI Perjuangan. Tapi di fraksi-fraksi masih pandangannya masih beragam ya. Nanti akan kita lihat ya setelah kita melakukan rapat internal terkait dengan kebutuhan membentuk panja, apakah juga panjanya panja netralitas atau seperti Nasdem panjanya pengawasan pemilu secara umum, atau mungkin juga bisa saja keputusannya kita tidak membentuk panja. Baik,
seberapa efektif ya Pak Sugeng menurut Anda sebetulnya pembentukan Panja Netralitas Polri untuk mengawasi perilaku oknum Polri di masa pemilu 2024? Karena Komisi 1 sudah membentuk Panja Netralitas TNI. Mereka yakin efektif. Kalau untuk Polri ini seefektif apa? Efektivitas itu kan dikaitkan dengan fakta yang faktual ya. Kalau ternyata isu apa yang mau dibahas ini hanya menjadi permainan politik di DPR. Jadi menurut IPW nggak perlu ada panja ya? Nggak perlulah kalau faktualnya belum ada ya. Okay. Lakukan pemantauan berdasarkan katakanlah Komisi 3 ya. Setiap ada isu kan bisa ditanyakan ya. Kemudian diklarifikasi kepada Kapolri ya karena adalah rekan kerja lah katakanlah ya. Partner kerja. Yang kedua harus diingat tuh, Polri itu punya tugas mengamankan. Kalau nanti panja dibentuk, dipanggil-panggil Pak Kapolri ya, kapan dia kerjanya mau mengamankan pemilu ya. Karena kan DPR itu heavy ya, kuat sekali ya. Bahkan dengan perubahan terakhir, panja itu bisa merekomendasikan kepada siapapun apabila tidak ditindaklanjuti bisa kepada hak angket. Nanti permainan politik lagi. Tidak menarik buat rakyat ya. Yang rakyat menarik adalah Polri dan TNI serta ASN itu netral. Permainan ini kemudian dilakukan dengan fair, polisi bisa menjalankan tugasnya. Ya kita lihat saja ya. Itu yang prosesnya berjalan seperti apa. Gitu, baik. ya. Jadi Pak Sugeng, jadi menurut IPW tidak perlu membentuk panja, tidak efektif juga ada panja ya? Iya, tidak efektif lah. Apalagi mereka juga sibuk semua di dapil ya. Nanti kemudian terseok-seok kerjanya, mau ngapain lagi? Panja kan pakai biaya. Ya, saya mau ke Mas Tobas. Gitu Mas Tobas, kalau menurut IPW nggak perlu bikin panja, nggak efektif juga ada panja. Jadi gimana ini? Ya, saya sepakat sebagian dari apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng. Jadi sebagiannya ya, sebagiannya yang saya maksud adalah saya juga tidak sepakat membentuk panja netralitas Polri. Jadi kalau misalnya fokusnya hanya pada soal netralitas Polri ya menurut saya terlalu besarlah panja ini gitu ya untuk hanya fokus pada satu isu saja. Tetapi ya saya merasa bahwa kebutuhan untuk melakukan membuat panja pengawasan pemilu terkait dengan tugas dan fungsi Polri menurut saya bisa dan perlu kita lakukan ya dalam rangka yang mengawasi apa yang selama ini menjadi tugas Polri. Berbeda dengan TNI, kalau TNI kan memang tidak memiliki tugas khusus di dalam pemilu ini. Sementara Polri memiliki tugas khusus, tadi yang saya katakan, penegakan hukum dan menciptakan keamanan ketertiban masyarakat selama pemilu ini berlangsung. Nah dalam konteks itulah kita sebagai Komisi 3 selaku mitra dari Polri ya bisa kemudian melakukan pemantauan, kita bisa berkoordinasi, apabila ada kesulitan kita bisa carikan jalan keluar, apabila ada hal-hal tindakan yang tidak profesional, kita selaku wakil rakyat bisa menanyakan dan sebagainya. Menurut saya itu wajar-wajar saja. Jadi sebentar. Kita dilakukan. Tapi itu tadi, jangan kemudian dari awal sudah menyatakan bahwa Polri ini tidak netral. Ya, kita masih butuh bukti dan laporan untuk bisa sampai menuju ke arah bahwa tidak netral Polri ini. Jadi Mas Tobas, menurut Anda perlu tidak dibuat panja untuk mengawasi kinerja Polri ini semasa pemilu? Ya untuk membuat panja pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu terkait dengan tugas dan fungsi Polri menurut saya perlu. Tapi yang tidak perlu adalah sebutannya adalah panja. Jadi hanya kata sebutannya aja ya, tapi dibentuk panja itu penting ya. Jadi Anda setuju ya, masalah kalimat, masalah kata sebutannya itu Anda tidak setuju kalau panja netralitas Polri. Tapi kalau dibentuk panja Anda setuju ya? Ya tidak hanya soal judul saja, tapi soal fokus ya, supaya fokusnya juga lebih luas ya terkait dengan tugas dan fungsi Polri secara keseluruhan, bukan hanya soal apakah Polri netral atau tidak, karena kalau hanya itu saja ya terlalu sempit ya bagi kita ketika kita membuat panja hanya fokus pada satu isu. Oke, ini kayaknya Nasdem masih belum memutuskan sikap nih, masih galau kayaknya Nasdem nih antara mau bentuk panja atau enggak nih. Bersayap nih jawabannya Mas Tobas nih. Saya mau terakhir ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah memang yang terjadi, yang terlihat di media sosial dan disampaikan oleh anggota Komisi 3 dari PD Perjuangan, kemudian Demokrat, ini memang dugaannya yang bermain hanya oknum saja atau bagaimana, terstruktur dari institusi? Boro-boro
struktur ya. Oknum saja belum menjadi fakta gitu loh ya. Oke. Kita juga memantau, IPW itu memantau. Sampai hari ini belum ada laporan masuk yang bisa kami verifikasi sebagai satu pelanggaran netralitas ya. Ada 3 laporan masuk ya, soal pencabutan baliho, soal polisi datang kepada kantor partai tertentu di daerah ada 2. Saya bilang kok baper amat sih ya. Polisi datang siapa tahu cuma mau ngeteh ya kan, mau ngobrol ya. Kecuali ada pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada intimidasi, pengarahan-pengarahan tertentu itu direkam. Jadi Anda melihat Gitu ini loh. hanya playing victim saja dari partai tertentu? Nggak bilang playing victim, isu. Kan Anda tadi bilang bahwa ini baper. Pertarungan politik, iya baper ya. Oke. Pertarungan politik menjadi menarik, mendegradasi dari kelompok tertentu ya begitu ya. Dan prasangka yang diperbesar. Karena apa? Polisi kan adalah di bawah portofolio presiden. Presidennya kelihatan gerakannya ke sana, ya dituduhlah polisi di bawah portofolio presiden pasti dipengaruhi. Ya jangan begitu dong. Baik, sebentar. Orang ini demokrasi dan pengawasan, Mbak. Oke, Pak Sugeng, tapi ketika ada baliho-baliho yang dipasang, kemudian baliho-baliho yang dicopot, ada kantor partai yang didatangi, apakah itu terjadi dengan kantor partai lainnya dan baliho partai lainnya? IPW dapat laporan juga nggak bahwa partai lain balihonya dicopot, capres lain balihonya dicopot, kemudian kantor partai lain didatangi? Belum, Mbak. Saya belum dapat laporan. Yang laporan itu masuk 2 ya. Satu di Solo yang masuk. Dan satu di Bali. Lagi di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Oke, baik. Bali. Kalau di Bali kita kritis itu, ya kita keras bahwa TNI Polri yang menggeser itu udah nggak benar itu, ya. Karena baper mereka juga, pejabat gubernurnya, pejabat gubernur harus ditegur itu, nggak boleh begitu. Baik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana keputusan politiknya. Apakah Komisi 3 akan benar-benar membentuk Panja Netralitas Polri, karena Komisi 1 sudah sepakat melalui rapat internal untuk membentuk Panja Netralitas TNI. Jadi apakah Komisi 3 akan bisa membentuk Panja Netralitas Polri sebagai bentuk pengawasan, sebagai mitra kerjanya Polri, mereka akan membentuk Panja. Kita nggak tahu, nanti keputusan politiknya akan kita tunggu beberapa saat ke depan. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Ada anggota Komisi 3 DPR, Mas Taufik Basari, dan juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Saya selalu Bapak-Bapak.